Nah, ini kan membuat saya agak mengalami krisis iman kalau kita bicara tentang masalah dharma iman begitu, karena kan kita sejak dulu didoktrin oleh pendeta, kalau teman-teman muslim oleh ulama begitu ya, oleh Romo, bahwa orang yang dekat sama Tuhan, rajin ibadah, itu tidak mungkin setan masuk begitu. Tapi dalam pengalaman praktek saya menemukan yang sebaliknya. Makanya lalu itu yang mendorong saya untuk mendalaminya. Saya gunakan ini untuk tema disertasi saya. Nah, saya lulus bulan Desember, ujian tertutup. Pas juga tanggal ujiannya menarik, 13 Desember hari Jumat. Friday the 13 begitu kalau orang barat horor itu. Ya, saya lulus, lalu semua penguji sepakat memberi saya nilai A. Jadi senang karena berarti yang saya selama ini teliti itu mendapatkan apresiasi oleh tim penguji juga. Nah, itu sekilas kaitannya dengan perjalanan saya kenapa sampai mendalami masalah tema tentang kesurupan ini. Saya lanjut saja. Jadi pekerjaan saya dosen di Fakultas Psikologi Unikan Sudio Pramoto. Lalu kalau dalam hal bergereja, saya satu gereja dengan Pak Paulus Sugeng dan Pak Danielis dan Pak Stefanus, begitu. Saya orang GKMI. Dulu juga aktif di sinode, jadi pengalaman di sinodal itu juga cukup banyak, sehingga lalu saya seringkali juga mengikuti seminar-seminar oleh para pendeta, karena dulu saya jadi wartawan waktu masih mahasiswa di lingkungan sinode. Selain sebagai dosen, memang saya diminta untuk menjadi fasilitator untuk berbagai macam kegiatan, terutama trauma healing. Saya berkenalan dengan UKD itu sudah cukup lama, tahun 2002. Jadi waktu itu saya diminta untuk menjadi fasilitator untuk trauma healing di Maluku Utara karena masalah kerusuhan. Nah, setelah itu berlanjut. Kalau dalam hal organisasi, karena saya psikolog klinis, saya menjadi pengurus Ikatan Psikolog Klinis di Jawa Tengah. Lalu untuk insinya, untuk organisasi besarnya, payungnya himpunan psikologi, saya menjadi majelis di Jawa Tengah, begitu, majelis wilayah. Nah, saya digandeng Bu Hendri, lalu teman-teman dari pastoral masuk untuk jadi pengurus Asosiasi Pastoral Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Itu kaitannya dengan organisasi. Kalau minat, memang dari dulu saya tertarik pada pembinaan dan pelatihan, kemudian agama dan psikologi. Jadi saya itu punya kerinduan bagaimana mengintegrasikan antara teologi dengan psikologi. Saya suka menggunakan istilah psikospiritual. Jadi mungkin nanti akan banyak diskusi dengan Bapak Ibu ya. Saya senang kalau bisa istilah saya sekarang ini bagaimana kesehatan mental dengan agama itu berpelukan, karena nampaknya jemaat sekarang sangat membutuhkan pelayanan yang sifatnya holistik begitu. Minat saya juga berkaitan dengan kepribadian dan permasalahan sekitarnya, lalu gangguan psikosomatis. Dulu dikenal sebagai gangguan psikosomatis, ya. Tapi kalau di psikologi ada istilah-istilah lain, misalnya somatisasi. Ya, sekarang di yang terbaru buku panduan kami yang dari Amerika itu DSM-5, namanya somatic symptom disorder, gangguan gejala somatik. Banyak muncul dalam bentuk gejala kelumpuhan, lalu nyeri, yang secara medis sulit untuk dijelaskan kenapa orang bisa orang ini lumpuh, padahal secara fisikal tidak ada apa-apanya, misalnya begitu. Yaitu
bagian-bagian yang saya tertarik untuk menangani, lalu gangguan mental lainnya. Biasanya kalau di gereja saya juga diminta untuk ini membawakan pelayanan penyembuhan luka batin atau inner healing. Nah, ini yang sebenarnya awal cikal bakal saya kenapa masuk dalam dunia kesurupan. Jadi saya waktu mahasiswa suka ikut suster, dia pendidikan dari Belanda waktu itu. Kami mahasiswa psikologi biasanya lalu ada dinamika kelompok. Dalam acara itu biasanya ada peserta yang kesurupan, ya seperti kesurupan. Lalu suster penanganannya menurut saya itu menarik. Kalau orangnya kejam lalu khawatir menggigit mulutnya, begitu lidahnya, lalu dikasih sendok. Suster mengatakan biarin saja. Sudah begitu, tidak usah dikerumuni, hanya 1-2 orang yang menjaga begitu. Tapi kan dia pulih sendiri. Ya. Nah, saya lihat prosesnya itu dan ternyata memang betul. Saya ikut jadi panitia juga sama, ketika saya jadi peserta juga sama. Nah, ketika saya belajar psikologi, saya mengintegrasikan itu dengan ilmu psikologi saya membuat semacam penyembuhan luka batin. Temanya sebenarnya sederhana tentang proses bagaimana peserta memaafkan orang yang dianggap pernah melakukan kesalahan kepada mereka. Ya, sebenarnya itu prosesnya. Tapi yang menarik memang lalu dalam kegiatan itu seringkali saya juga melihat fenomena yang disebut oleh orang sebagai kesurupan. Jadi beberapa tahun yang lalu misalnya di Solo dengan anak-anak SMK, baru 5 menit saya melakukan narasi begitu dalam prosesnya meditatif, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang kami duduk di lantai, ya bersila begitu. Anak laki-laki ini tiba-tiba menggeliat ke tengah seperti ular. Nah, para pembimbing kemudian beberapa teman yang menyaksikan itu melihat ini sebagai ini kemasukan roh atau ular, dan mereka percaya anak ini diisi oleh kakeknya. Karena sejak kecil ikut si kakek begitu. Tapi karena saya tahu tentang teorinya secara psikologi, saya bisa menjelaskan, lalu saya kemudian mengatakan saya nanti akan gali setelah dia nanti pulih. Nah, biasanya pada besar-besar begitu muncul. Nah, panggilan saya sebagai psikolog, lalu saya mulai secara intuitif membantu mereka, tidak seperti suster yang hanya mendiamkan. Saya mencoba memberikan penanganan psikologis. Nah, biasanya tidak sampai 10 menit, 5-10 menit sudah membaik. Lalu saya perhatikan tahapan yang saya lakukan. Suatu saat saya diminta menangani betul-betul yang oleh orang anggap sebagai gangguan kesurupan. Jadi yang paling menarik itu kesurupan yang dialami oleh anak SMA laki-laki sekitar mungkin kelas 2, kelas 3 SMA waktu itu. Jadi biasanya dia akan kumat menjelang maghrib. Jadi begitu mendengar suara azan, tiba-tiba dia teriak, panas, 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 begitu sambil menggerak-gerak. Nah, sudah 2 minggu dia ditangani oleh pendeta, jadi karismatik tentunya, penting begitu, tetapi tidak sembuh, ya, tambah parah, tambah ganas. Sudah dibawa ke psikiater juga, tapi agak tetap nampaknya kondisinya tidak berubah. Nah, kebetulan saya kenal dengan tantenya. Jadi tantenya itu klien saya karena tantenya ini kepala cabang sambutan. Lalu biasanya kalau ada masalah dikirim ke saya untuk konseling. Nah, kali ini ponakannya begitu, dia minta tolong untuk saya membantu menangani. Jadi saya menyediakan diri, kemudian saya besoknya agak sore itu saya ke sana. Saya lihat pendetanya sudah selesai melakukan acara dengan si anak ini. Lalu saya tunggu anak ini, saya kaget karena saya lihat mata anak ini warnanya hitam semua, tidak ada putihnya. Ya,
Lalu kebetulan saya kenal dengan istri si pendeta, karena dulu merupakan adik kelas saya. Istrinya mengatakan, wih, ceritanya luar biasa, karena lihat itu matanya sampai gelap begitu. Ya. Tapi ketika saya perhatikan itu saya langsung sedih, karena yang dimaksud matanya gelap itu bukan karena setannya luar biasa, pembuluh darahnya pecah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau pembuluh darah mata pecah, kita sakit mata saja itu rasanya tidak karu-karuan, kemengnya kan, ya kemengnya itu luar biasa. Nah, dari situ lalu saya menyarankan ayahnya untuk ke dokter mata juga. Dokter mata mengatakan mungkin sekitar 2-3 bulan baru betul-betul pulih total matanya. Nah, nanti saya akan ceritakan kenapa kok bisa sampai semacam itu. Nanti saya diingatkan ketika saya mulai cerita tentang kesurupan dari sudut neurobiologisnya. Nah, saya gunakan apa yang saya lakukan pada waktu acara pemulihan luka batin Ibu untuk menangani anak ini. Ternyata membantu sekali begitu. Akhirnya saya paham bahwa ternyata gangguan kesurupan itu selalu punya sisi psikologisnya. Kalau kita bisa menangani sisi psikologisnya, hal yang lainnya akan mereda. Begitu. Itu kesimpulan saya akhirnya setelah beberapa kali menangani kasus-kasus semacam ini. Itu pengalaman praktik saya, maupun juga nanti saya akan cerita juga materi-materi yang sudah saya pelajari selama bertahun-tahun ini tentang kesurupan. Nah, kalau Bapak Ibu jumpai buku-buku ini, ya, kesehatan mental itu di perpustakaan atau toko bukunya kita ada, lalu tentang grafologi. Nah, yang ini yang saya maksud tadi, buku kesehatan mental awas kesurupan, ya hasil penelitian saya lama sekali dan juga praktek saya ketika menangani kesurupan. Buku ini sempat masuk 100 besar buku terlaris di Gramedia selama setahun, menurut penerbitnya Andi begitu. Nah, sebelum saya bicara tentang kesurupan, jadi secara umum saya ingin Bapak Ibu paham bahwa pandangan orang tentang kesurupan itu sudah berlangsung cukup lama. Nah, juga kaitannya dengan gereja. Kenapa gereja sering memahami kesurupan secara spiritisme? Itu karena juga ada faktor kesejarahan. Begitu. Saya akan jelaskan secara umum karena waktu kita yang terbatas. Jadi, awal sejak katakanlah sebelum abad pertengahan, jadi awal abad Masehi, sebelum abad Masehi itu menarik kalau saya baca dalam sejarah psikologi abnormal tentang gangguan jiwa secara umum dulu. Ternyata pada waktu itu misalnya Bapak Kedokteran Hippokrates itu sudah punya keyakinan bahwa tingkah laku yang sifatnya abnormal itu berkaitan dengan tubuh. Dalam hal ini adalah otak. Ya, sudah ada semacam pemahaman semacam itu, meskipun ilmu tentang otak, tentang bagaimana tubuh bisa berkaitan dengan perilaku itu masih belum ada, tetapi pada zaman dulu sudah ada semacam pemahaman bahwa otak adalah pusat dari segalanya, termasuk perilaku. Bahkan kalau mundur ke belakang pada masa prasejarah itu ada praktek trepanning namanya. Jadi arkeolog itu mendapati ada tengkorak yang daerah atasnya ini dilubangi, ya, karena dimaksudkan untuk supaya roh jahat itu keluar dari sana. Ya tentunya ya banyak yang mati karena belum mengenal higienitas, ya mereka tidak mengenal infeksi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ide bahwa tingkah laku, sakit penyakit yang berkaitan dengan lalu perubahan perilaku itu pusatnya di kepala itu memang sudah ada sejak dulu. Nah, yang menarik dalam sejarah yang saya baca itu, ternyata pada abad-abad pertengahan, ya, ketika
agama dan negara menjadi satu, Kekristenan Katolik itu menjadi mayoritas di Eropa, pemahamannya itu mengalami kemunduran. Jadi banyak tingkah laku abnormal itu yang lalu dicap sebagai karena roh jahat atau karena guna-guna atau sihir begitu. Itu mewarnai kehidupan masyarakat Eropa pada abad pertengahan, abad ke-8 lah ya, kalau sejarah mengatakan begitu. Nah, menjelang abad ke-18 ya, akhir abad ke-18 itu masih kuat sekali. Lalu ada namanya pendeta dari Bavaria, namanya Johann Joseph Gassner, saya nanti akan jelaskan lebih banyak. Dia juga sangat meyakini tentang berbagai macam sakit penyakit itu disebabkan oleh karena roh jahat atau setan. Makanya lalu dia menggunakan praktek eksorsisme. Praktek ini sudah berlangsung berabad-abad sebelumnya. Tapi bedanya Johann Joseph Gassner ini memang dikenal sangat efektif melakukan pengusiran setan. Makanya dia menjadi pendeta yang sangat terkenal pada zamannya. Ya, ini namanya Johann Joseph Gassner. Jadi dia banyak menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit penyakit, bahkan fisik begitu. Itu dia hidup sekitar akhir abad 18. Nah, Bapak Ibu tentunya paham kalau kita belajar sejarah Barat Eropa, abad-abad itu juga ilmu pengetahuan mulai berkembang, mendapatkan tempatnya, ya karena fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Meskipun pandangan para ilmuwannya juga masih agak berbau-bau supranatural, ya ada keyakinan-keyakinan itu juga. Jadi hidup sejaman dengan Gassner ini, seorang tokoh namanya Mesmer, dia dokter dari Vienna. Ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan Gassner ini, Gassner ini sebenarnya sedang menggunakan aliran-aliran magnet yang itu menyembuhkan orang. Lalu dia menyebut istilahnya sebagai animal magnetism. Nah, si Mesmer ini cerita bahwa juga bisa menolong orang untuk sembuh tanpa harus menggunakan istilah-istilah yang sifatnya rohani. Ya, tidak menggunakan eksorsisme begitu. Dan lalu Mesmer mempraktekkan tekniknya. Dan ternyata orang juga sembuh begitu. Nah, sejak itulah sebenarnya di Barat terjadi dualisme sejarah ya, yang mengacu pada spiritisme, lalu yang mengacu pada ilmu. Nah, yang saya ceritakan ini ya bagaimana lalu berkembang selanjutnya ada Marcus de Busco yang lalu istilahkan apa yang dilakukan oleh Mesmer itu sebagai somnambulisme buatan. Jadi tekniknya usugur ini orang seolah-olah ditidurkan, ya lalu ketika tidur itu ada lalu dia melakukan proses penyembuhan di sana. Ya, itu. Nah dia menemukan yang usugur ini menemukan bahwa ternyata keyakinan dan kehendak dari orang yang bersangkutan itu ternyata kunci dari animal magnetism. Jadi sudah terjadi pergeseran pengertian. Kalau Mesmer mengatakan saya punya kemampuan untuk mengendalikan animal magnetism gitu ya, seperti aliran-aliran besi yang ada di alam semesta ini magnet begitu. Tapi Pesugur akhirnya melihat bahwa bukan karena kemampuan orang yang melakukan itu, tetapi orang yang sakit ini keyakinannya, kehendaknya itulah yang membuat orang ini sembuh. Nah, ini yang disebut sebagai animal magnetism oleh Mesmer ini. Jadi sudah mulai ada pergeseran bahwa pada dasarnya orang yang sakit itulah keyakinannya, kehendaknya yang membuat dia akan entah sembuh atau nantinya sakit begitu. Nah, lalu ini semua setelah itu semuanya dokter ya yang lalu coba melakukan eksplorasi dan lain sebagainya. Ada James Braid ya,
dia mulai menggunakan istilah abad 19 ini. Yang 8 mesmer prosedur itu sebenarnya tidak lain adalah yang kita kenal sekarang ini disebut sebagai hipnosis. Jadi hipnosis itu sebenarnya yang lalu sekarang kita kenal itu. Nah, yang menarik pada abad ke-19 inilah ya sekelompok pendeta mengkaitkan hipnosis dengan keberadaan kuasa setan. Lalu mereka para kelompok pendeta ini takut kalau hipnosis ini berkembang, lalu orang mulai tidak lagi percaya pada mujizat. Ya. Lalu ketakutan yang lebih dalam lagi, nanti kekristenan bisa rusak gara-gara ini. Nah, ini sudah saya alami Bapak Ibu, karena saya banyak menangani dengan penanganan yang sifatnya psikologis. Lalu saya banyak punya pandangan yang beda tentang mujizat dan lain sebagainya. Saya sudah dianggap tidak lagi Kristen. Ya, ini sudah terjadi, saya alami juga di kalangan para pendeta mulai curiga dengan saya. Ya, ini sebenarnya kalau dari sejarah itu hal yang memang alami terjadi begitu karena abad ke-19 pun terjadi begitu. Makanya saya tidak heran juga sementara di kalangan beberapa pendeta tidak sangat curiga terhadap hipnosis ini. Ya, sangat curiga. Ya, padahal fenomena sudah jauh ya. Lalu ada kartu ya yang mulai menemukan istilah histeria untuk orang-orang yang fisiknya sakit tetapi ternyata dengan hipnosis dengan cepat sekali bisa disembuhkan. Nah, sampai saat ini ya itu saya yang pakai teorinya untuk disertasi saya. Nanti Bapak Ibu saya akan kirimi PDF-nya lewat Bu Susan, nanti bisa dibaca ringkasannya. Nah, kalau kita bicara tentang fenomena kesurupan secara umum Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan dasar-dasar ini dulu. Kita akan kenal beberapa jenisnya, yaitu yang kesurupan kaitannya dengan budaya. Ya. Kalau di sini saya contohkan budaya lumping dan lain sebagainya, yaitu budaya. Lalu ada kesurupan yang berkaitan dengan ritual agama. Ya, ini gambar salah seorang anggota jemaat Pantekosta yang sedang mengalami bahasa lidah. Ini. Lalu juga kalau dalam yang ini yang justru jadi fokus penelitian saya, yaitu kesurupan yang berkaitan dengan gangguan, di mana memang ini tidak dikendaki, sifatnya memang membuat sekelilingnya maupun orang yang bersangkutan lalu jadi panik begitu. Ini yang jadi fokus saya sebenarnya. Tapi saya juga mempelajari secara umum jenis-jenis kesurupan yang lain supaya kita tahu sedang apa yang sebenarnya kita hadapi, kesurupan yang jenis mana semacam itu. Nah, ini saya akan melewati sejarahnya, nanti Bapak Ibu bisa baca karena waktu. Tapi yang jelas bahwa sejarah kesurupan itu mirip dengan gangguan jiwa, itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Lalu bagaimana cara orang menanganinya dan lain sebagainya itu dulu memang lebih banyak berkaitan dengan agama, ritual agama. Ini saya lewati saja. Nah, yang menarik juga ternyata memang kesurupan ini ada di berbagai macam budaya di dunia, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicarakan lintas budaya, begitu ya, memang kesurupan ini fenomena yang universal ternyata, dengan berbagai macam sebutan untuk budaya maupun bahasa dari masing-masing yang ada begitu. Buku saya itu lebih banyak melakukan penelitian di daerah Pulau Jawa atau khususnya Jawa Tengah. Makanya pada waktu S3 itu saya minta izin ke promotor maupun pengelola studi untuk melakukan penelitian pendahuluan atau intensif di Makassar. Jadi saya sempat di Makassar selama kurang lebih 2,5-3 bulan itu
untuk mendalami bagaimana gangguan kesurupan yang ada di sana. Kenapa saya ambil Makassar? Karena dugaan saya Makassar ini kan budayanya beda dengan Jawa. Nah, saya ingin tahu apakah betul bahwa fenomena ini kesurupan universal itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah betul teori Gagan yang saya sudah tuangkan dalam buku saya yang sudah di hasil penelitian cukup lama ini juga berlaku untuk kondisi Makassar yang budayanya beda. Jadi saya ingin menemukan hal yang sifatnya universal begitu, meskipun budayanya berbeda. Nah, hasilnya ternyata memang sama, ya, sama, cuma penamaannya yang berbeda. Nah, di buku-buku jurnal-jurnal internasional juga ada banyak tentang ini. Salah satunya contoh yang menarik adalah istilah kesurupan di Sudan atau Ethiopia. Ya, ini negara Afrika yang mayoritas penduduknya Muslim. Di sana kesurupan dikenal dengan istilah zar. Ya, zar. Jadi zar ini biasanya masuk pada tubuh perempuan, ibu-ibu yang biasanya memang keluarganya tidak harmonis, yang mengalami konflik dengan suaminya. Seringkali juga suaminya mau menikah dan lain sebagainya. Nah, di sana itu kalau ada ibu yang atau wanita yang kemasukan roh zar ini, budayanya sudah memberikan semacam petunjuk bagaimana cara mengusir roh zar ini keluar. Ya, biasanya dengan upacara tarian, ya, ritual yang memerlukan biaya yang sangat mahal. Dan biasanya roh zar ini juga akan meminta sesuatu kepada keluarga. Dalam hal ini adalah suami, mahal juga sifatnya. Kalau dia tidak dipenuhi tuntutannya, roh zar ini akan mengancam akan masuk lagi ke tubuh si istri. Jadi mau tidak mau harus dituruti. Oleh budaya juga begitu. Kalau si suami tidak menuruti, maka dari sisi budaya suami dianggap buruk. Jadi ini tekanan juga buat si suami. Nah, akibatnya apa ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kan, kalau istri mengalami kesurupan lalu punya tuntutan begitu dan memang harus dipenuhi supaya istrinya pulih, mau tidak mau dipenuhi, lalu banyak hal yang akhirnya misalnya suaminya mau menikah lagi akhirnya batal misalnya begitu. Nah, dari situ kan kita bisa paham bahwa ternyata ada sisi kesurupan yang memang digunakan untuk memanipulasi keadaan. Contoh yang lain misalnya kalau dalam budaya kita, anak-anak SMA yang dulu waktu ujian negara itu yang 100% akan menentukan lulusan mereka. Itu kan kalau bulan Mei atau April itu ujiannya kan mulai November, Desember itu sudah mulai terjadi banyak kesurupan massal. Betul ya Bapak Ibu ya, kalau masih ingat itu ya. Nah, biasanya yang terjadi bagaimana? Begitu anak-anak mengalami kesurupan, lalu stres yang mereka dapatkan dari sekolah, dari guru yang suka tiap hari minta mereka hidup terus latihan soal-soal ujian sampai mereka jenuh begitu ya. Dari orang tua yang khawatir meminta mereka di rumah juga masih terus belajar. Akhirnya begitu kesurupan kan semua itu jadi lepas. Guru mengatakan sudah istirahat dulu, kita libur, ya. Yang penting kamu lulus. Orang tua juga sama kan akhirnya. Nah, dengan begitu kan lalu kita bisa tahu juga bahwa ternyata memang mekanisme kesurupan ini bisa digunakan untuk yang bersangkutan yang mengalami kesurupan untuk melepaskan diri dari tekanan yang selama ini mengikuti. Jadi itu juga ada teorinya, Bapak Ibu. Nah, sama dengan zar ini secara umum memang kesurupan bisa begitu. Jadi dari antropologi sendiri menyimpulkan bahwa kerasukan atau kesurupan ini memang disebabkan karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu ritual pengusiran ya, yang merupakan bagian dari budaya, itu menjadi cara atau jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, dari sisi budaya begitu. Jadi ini diteliti oleh para antropolog
mekanismenya relatif sama di berbagai macam budaya, ya dari Afrika ya sampai ke Asia, yaitu sama, hampir semuanya punya cara-cara yang serupa atau mirip. Ini temuan dari dunia antropologi. Saya lanjut saja tentang sejarahnya. Nah, ini yang saya ceritakan pendeta Joseph Gassner ini, bagaimana dia melakukan eksorsisme. Ya. Bapak Ibu perhatikan tangannya, yang disentuh mana bagian mana ini. Kening ya, itu kan mirip ritual KKR gereja-gereja karismatik, kepala kan, ya kepala yang disentuh begitu. Nah ini mesmer yang saya ceritakan tadi, ya lihat. Jadi di sini ada garis putus-putus di sini, ya. Nah, itu yang oleh Mesmer diyakini sebagai animal magnetism. Dia menyalurkan energi magnet ke pasiennya sehingga pasiennya sembuh. Dan energi ini ada di alam semesta menurut dia. Jadi pada waktu itu ilmuwan masih juga punya pandangan yang masih pra-ilmiah, ya, masih punya keyakinan tentang hal yang sifatnya supranatural juga di zamannya Mesmer ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kebanyakan kalau di lukisan ini kan baik Gassner maupun Mesmer ini perempuan. Ya, jadi di daerah juga kalau kita tahu banyak yang sembuh kayak dalam KKR dan lain sebagainya itu sebagian besar itu juga perempuan. Ya. Yang paling gampang kena korban hipnosis juga perempuan misalnya begitu. Memang ada pola yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, meskipun ya tadi kalau Bapak Ibu baca di belakang di akhir dari sejarah kesehatan mental dan gereja itu, sebagian besar orang, hampir semua orang bisa dihipnosis. Itu memang kenyataannya begitu. Nah, kalau pengertian kesurupan, saya yakin Bapak Ibu sebagian besar sudah paham bahwa kesurupan atau kerasukan itu dianggap di kamus ya sebagai masuknya roh jahat atau setan atau jin ke dalam tubuh manusia. Di Barat, kamus Merriam-Webster juga mengatakan istilah kesurupan itu possession, yaitu dominasi kekuatan lain dalam diri seseorang, ya, seperti energi, setan, roh atau ide. Jadi ini pengertiannya relatif sama. Nah, yang mau saya tekankan adalah begini, bahwa kamus itu mencoba untuk menerjemahkan pengertian yang umumnya dipunyai oleh masyarakat. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya objektif bahwa kesurupan ya ini begitu, tapi kamus sebenarnya mau memberikan semacam pemahaman bahwa inilah pengertian kesurupan yang hidup di dalam masyarakat. Nanti Bapak Ibu tahu juga bahwa kami, para ilmuwan, juga punya definisi sendiri tentang kesurupan. Ya, jadi kita lalu tahu bahwa ternyata memang ada banyak definisi tentang kesurupan atau kerasukan ini. Saya lanjut saja, karena ini relatif sama. Nah, ini yang saya tadi maksud, kalau dari sisi kesehatan mental, dari sisi ilmu kedokteran, begitu ya, psikiatri, kesurupan itu dianggap sebagai perubahan identitas pribadi. Ya, perubahan identitas pribadi. Jadi, kepribadiannya berubah begitu, makanya perilaku, suara, wataknya, ya, itu berubah. Kalau di dunia barat itu lalu kita kenal istilahnya orang awam mengatakan split personality, kepribadian ganda. Ya, kepribadian ganda atau saya lebih suka menggunakannya sebagai istilah kepribadian majemuk. Kenapa? Karena
yang dalam diri orang itu bukan hanya 2, bisa jadi 3 atau 4. Ya, atau bahkan kalau Bapak Ibu pernah menonton film Split, itu ada 10 atau 11 kepribadian, saya lupa. Yang terakhir merupakan kepribadian yang paling sempurna, yaitu Beast, si binatang itu. Ya, Bapak Ibu pernah sempat nonton filmnya Split ini? Pernah, Pak. Pernah? Pernah. Ya. Kalau nggak pernah juga tonton, itu menarik sekali ya. Ditembak tidak apa-apa. Ya, bisa membelokkan ini besi. Ya, itu juga sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya. Nah, psikiaternya mengatakan orang ini tidak dengan istilah kesurupan, tetapi DID, dissociative identity disorder, ya, dissociative identity disorder, gangguan identitas disosiatif. Ini nama lain untuk kepribadian ganda. Ini nama lain untuk kepribadian majnun yang sekarang ini menjadi nama formal dalam diagnosis kami yang terbaru. Nah, di dunia timur, seperti kita yang percaya dengan agamanya kuat, ya, tentang roh-rohnya kuat, DID ini dikenal dengan istilah possession tadi, atau gangguan kesurupan. Sehingga lalu memang pada dasarnya para ahli menyepakati bahwa antara DID dan gangguan kesurupan itu sama, ya, tidak ada bedanya, ya, cuma karena sudut pandangnya berbeda, satunya sudut pandang yang sifatnya keilmuan, yang satunya adalah sudut pandang budaya atau agama, lalu menamainya secara berbeda. Ini pengertian dasar yang saya ingin Bapak Ibu mengerti dulu, supaya nanti tidak bingung ketika kita bicarakan semakin jauh. Nah, di Indonesia juga ada dikenal buku pedoman gangguan jiwa, PPDGJ 3 namanya, ya, panduan penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Itu juga ada istilah kesurupan, itu masuk dalam gangguan disosiatif. Ya, memang sejak awal, nanti saya ceritakan teori disosiatif ini menarik. Ya, yang ciri utamanya adalah memang kehilangan secara sebagian atau menyeluruh dari integrasi yang normal, baik ingatan masa lalu, ya, kesadaran identitas dan penginderaan, kontrol terhadap gerakan tubuh. Makanya orang yang kesurupan ini lalu seringkali tidak sadar apa yang dialami ketika dia mengalami kerasukan atau kesurupan. Nah, juga sudah dibakukan dalam penelitian-penelitian itu dalam dunia kesehatan bahwa ternyata memang biasanya kejadian kesurupan ini akan muncul ketika terjadi krisis sosial di masyarakat. Baru-baru ini saya menangani anak remaja yang oleh orang sekitar, oleh keluarga, ya, dianggap mengalami kesurupan karena perilakunya berubah mendadak. Jadi dia mengalami ini setelah tidak bisa sekolah dari rumah itu Bapak Ibu, ya, sekolah dari rumah. Nah, ini juga contoh bahwa memang sekarang ini kesehatan mental masyarakat kita ini sudah mulai secara mungkin mulai menurun karena sudah terlalu lama sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, tidak kemana-mana, sehingga lalu mengakibatkan kebosanan. Ini juga mungkin perlu kita upayakan jalan keluarnya. Juga gangguan kerasukan kesurupan itu merefleksikan adanya chaos di tengah masyarakat. Ini penelitian-penelitian yang sudah terbarukan begitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih dalam tentang gangguan kerasukan atau kesurupan ini secara ilmiah, itu ada beberapa istilah yang saya contohkan, misalnya dissociative trance disorder. Ya, nanti Bapak Ibu akan ketemu banyak jumlahnya dan lain sebagainya. Possession syndrome, ya, atau possession hysterical, atau possession disorder misalnya begitu. Dissociative identity disorder yang tadi saya katakan, DID, ya, singkatannya. Lalu di PPDGJ gangguan trans dan kesurupan. Ini istilah-istilah ilmiahnya untuk gangguan kerasukan, ya, untuk kerasukan itu sendiri. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan lebih dalam Bapak Ibu supaya kita paham
dan tidak bingung dengan istilah-istilah yang ada sekarang ini. Jadi setelah saya mempelajari mendalam tentang gangguan kerasukan ini, ternyata memang ada beberapa jenis kerasukan atau kesurupan. Ini yang menyebabkan kenapa definisi tentang kerasukan atau kesurupan ini tidak pernah bisa betul-betul utuh atau disepakati secara bulat. Karena memang beberapa jenis ini mengandalkan pemahaman yang berbeda. Jadi misalnya yang pertama, kerasukan atau kesurupan dalam kondisi trans anaritual. Ya. Ini biasanya dalam setting agama. Nah, kalau dalam jurnal-jurnal antropologi, biasanya yang mengalaminya adalah pimpinan, ya, zaman atau dukun, misalnya begitu. Kalau di kekristenan ya mungkin hamba Tuhannya, pendetanya yang mengalami kita sebut sebagai kepenuhan roh. Nah, biasanya di situ terjadi proses di mana si zaman atau dukun yang mengalami trans ini lalu bisa melakukan banyak kegiatan atau tindakan aktivitas yang sifatnya supranatural. Misalnya mendapatkan visi wangsit istilah kita, atau melakukan penyembuhan. Ya. Ini sudah ada juga dalam berbagai macam budaya. Ini jenis kerasukan kesurupan yang pertama. Nah, umumnya untuk jenis yang ini tidak dianggap sebagai gangguan. Ya, ini tidak dianggap sebagai gangguan, justru oleh masyarakat ini dianggap sebagai hal yang positif, yang baik. Kalau dalam kekristenan, kita tidak mengenal ini sebagai kerasukan, tapi kita kenal ini sebagai kepenuhan roh tadi. Makanya kekristenan itu, kalau bicara tentang kesurupan atau kerasukan itu selalu konotasinya negatif. Ya, karena yang positif, yang benevolen, ya, itu dianggap sebagai kepenuhan roh. Jadi, tapi kalau dalam teknologi ilmiah ini sebenarnya juga sama, pemahamannya ini juga masuk dalam kerasukan tadi, yang trans tadi. Lalu yang kedua, fenomena sugestibilitas. Nah, kalau dalam antropologi, fenomena sugestibilitas ini adalah jemaat atau anggota dari budaya itu yang mengikuti ritual yang lalu mengalami sugesti ya, dari pimpinan atau tokoh agama atau dukunnya. Nah, biasanya dalam hal ini juga terjadi si jemaat-jemaat ini mengalami trans atau kita anggap sebagai kerasukan atau kesurupan. Kalau dalam Kristen, dalam ritual gereja karismatik juga mengalami kepenuhan roh begitu ya, transfer rohnya. Nah, biasanya memang lalu bisa jadi terjadi di dalam proses ini ya, kesembuhan juga. Kesembuhan. Ya, bisa terjadi kesembuhan. Karena memang sudah diteliti dalam kondisi trans terjadi memang perubahan-perubahan ketubuhan, fisiologisnya, gelombang otaknya dan lain sebagainya. Dan itu memang bisa memfasilitasi proses di mana orang bisa pulih dari sakitnya. Ya, ada memang penelitian menunjukkan daya tahan tubuhnya meningkat, ya, kemudian reaksi-reaksi fisiologis tubuhnya mulai berubah, sehingga lalu ada berbagai penyakit yang pada ketika orang mengalami kondisi ini lalu menghilang dan orangnya sembuh. Ya, ini fenomena sugestibilitas. Ini biasanya dialami oleh anggota ritual ya yang ada pada saat itu. Ini juga ada dalam berbagai macam budaya. Nah, kalau di jurnal-jurnal psikiatri, antropologi psikiatri, lalu psikologi klinis, begitu ya, itu dikenal istilah yang lain namanya fenomena disosiatif. Gejala disosiatif ini adalah gejala di mana orang kesadarannya menurun, lalu dia merasa menjadi asing, ya, baik dengan bisa jadi dengan dirinya atau dengan lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin misalnya Bapak Ibu pernah mengalami ada di satu tempat yang sudah terbiasa, tapi hari itu merasa tiba-tiba kok saya asing ya di tempat ini. Nah, itu sebenarnya gejala fenomena disosiatif. Kalau dalam psikologi klinis,
Fenomena disosiatif itu ada yang dari sudut normal sampai yang kegangguan begitu. Yang normal misalnya ketika kita sedang nyetir atau mengemudi kendaraan, melewati jalan yang rutin itu loh Bapak Ibu. Itu kan kita sudah tidak pikir jalannya, betul ya? Kita jalan begitu saja, ya. Seolah-olah otomatis pikiran kita mungkin mikir hal yang lain. Nah itu sebenarnya fenomena disosiatif yang normal. Tapi ini berbahaya. Karena apa? Karena kita memikirkan yang lain, kita tidak konsentrasi, lalu tiba-tiba kecelakaan. Ya, tapi itu normal, karena memang pikiran kita, otak kita luar biasa, kita bisa berpikir banyak hal dalam satu waktu. Nah ini yang dikenal sebagai fenomena disosiatif. Kalau yang tidak normal, yaitu sudah mulai masuk ke yang orang sebut sebagai gangguan kerasukan tadi. Ya, gangguan kerasukan itu yang sudah disosiatif, di mana orang itu kepribadiannya hilang, muncul kepribadian yang lain. Ya. Saya pernah ketemu dengan responden klien yang ketika dia kerasukan, dia berubah jadi Dewi Sri. Atau di lain waktu dia bisa berubah menjadi sesuatu yang lain, misalnya begitu. Itu fenomena disosiatif yang sudah arahnya ke gangguan. Nah, kenapa disebut sebagai gangguan? Itu karena memang orangnya tidak menghendaki diri utamanya. Di luar kehendak dia, lalu terjadi tiba-tiba. Biasanya, kalaupun katanya tiba-tiba, dalam komunikasi menunjukkan ada prosesnya untuk masuk jadi kerasukan. Lalu biasanya orangnya tidak sadar. Nah, tipe kerasukan yang normal itu biasanya orangnya menghendaki. Orang ingin berbahasa lidah, lalu dia berbahasa lidah. Ya. Kemudian sifatnya bisa dikontrol oleh orang yang bersangkutan. Jadi kalau dia mau berhenti, dia berhenti. Nanti kalau ada waktu kita bilang bahasa lidah, saya tunjukkan itu. Nah, kalau ada orang berbahasa lidah di luar kontrol, dia mau berhenti, tidak bisa berhenti, itu menurut saya hati-hati. Itu bisa jadi gejala abnormal. Tapi kalau orang berbahasa lidah karena keyakinannya, tapi dia juga bisa berhenti dalam psikologi, dalam penelitian yang terbaru menunjukkan ini normal, dia sehat mental. Bukan bergangguan, sama dengan orang-orang yang lain. Jadi kuncinya pada apakah ini dikendaki, di bawah kontrol atau tidak. Untuk menunjukkan gejala kerasukan ini normal atau tidak. Begitu. Makanya lalu menarik kalau kita baca surat Rasul Paulus yang di Korintus itu. Bapak Ibu tentunya lebih tahu dari saya. Kalau orang berbahasa lidah, ya, kan di situ dikatakan tidak yang satu-satu. Dengan tertib, harus ada yang menerjemahkan. Kalau tidak ada, baiklah dia diam. Kan begitu. Ya. Nah itu sebenarnya penelitian sekarang menjustifikasi ya bahwa memang ada yang normal, ada yang tidak normal di situ. Nah ini jenis kerasukan fenomena disosiatif. Lalu yang keempat yang disebut sebagai kerasukan atau kesurupan delusional. Nah ini biasanya memang kerasukan kesurupan yang menjadi gejala penyerta. Kalau dalam istilah gangguan jiwa Bapak Ibu, ada namanya gejala utama, ada namanya gejala penyerta. Gejala utama itu adalah gejala-gejala yang mesti ada untuk para psikiater atau kami psikolog klinis mendiagnosis ini gangguan mental. Tapi biasanya ada juga gejala penyertanya, gejala minornya begitu. Nah, dalam kesurupan delusional ini, ya biasanya yang mengalami adalah orang-orang yang mengalami gangguan psikotik. Ada schizophrenia yang kita sebut sebagai gila itu, ada juga depresi misalnya. Lalu di sana bukan hanya gejala depresi yang muncul, orangnya mengalami kerasukan juga. Itu yang disebut sebagai gejala penyerta. Saya pernah menangani kasus semacam ini juga. Nah, dugaan saya banyak hamba Tuhan, pendeta, buku-buku yang afiliasi dengan kekristenan agama yang cerita tentang membedakan antara kerasukan
karena gangguan setan, dengan kerasukan karena gangguan mental, yang dimaksud ini. Jadi hamba Tuhan itu menyimpulkan bahwa kerasukan karena gangguan setan itu ya sebenarnya kalau dalam pemahaman saya fenomena disosiatif yang memang gejala kerasukannya itu yang menjadi gejala utamanya, ya. Tidak ada gangguan jiwa yang lain. Lalu kalau yang dianggap sebagai kerasukan karena gangguan mental, ya kesurupan delusional ini. Tapi dalam psikologi, istilah klinis sebenarnya sudah tercakup di sini. Kerasukan yang karena gangguan setan, ya karena roh halus itu fenomena disosiatif. Karena memang ini tidak ada gangguan mental lain, hanya memang orang itu mengalami perubahan kepribadian. Nah, saya biasanya kalau jenis fenomena disosiatif ini penanganannya menurut saya sangat mudah, 5-10 menit selesai. Tapi kalau kesurupan delusional karena memang gangguan mentalnya yang utama, memang biasanya harus ada kerjasama dengan psikiater karena orangnya harus mendapatkan obat. Ya. Tapi obat saja tidak bisa memulihkan, apalagi kalau fenomena disosiatif atau yang seringkali kita anggap sebagai kerasukan karena gangguan setan, itu kalau dibawa ke dokter, dibawa ke psikiater, jurnal-jurnal juga sudah menyebutkan tidak efektif penanganan medikasi. Ya. Lebih baik memang penanganan yang sifatnya psikologis begitu. Tapi untuk kesurupan delusional yang kita anggap sebagai gangguan jiwa, ya kesurupan karena gangguan jiwa itu memang biasanya membutuhkan interdisipliner begitu. Nah, saya sendiri, ini saya kasih merah itu fokus utama penelitian saya pada fenomena disosiatif atau fenomena sugestibilitas ini. Daerah ini yang harus ditekan penelitian saya, terutama yang memang sudah dianggap gangguan kesurupan yang oleh para hamba Tuhan atau buku-buku ini dianggap sebagai kesurupan karena kerasukan setan. Itu yang menjadi fokus utama dari penelitian saya. Lalu ini kaitannya dengan istilah Bapak Ibu supaya juga kita semakin dalam ya dan semakin memahami begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesurupan kerasukan itu ada istilah-istilah lain, misalnya trance. Ya, kalau ibarat itu dibedakan antara trance dan possession. Ya. Trance itu lebih untuk mendefinisikan proses perubahan ketubuhan yang kita alami, perubahan gelombang otak, ya, perubahan bekerjanya saraf simpatik, parasimpatik, lalu munculnya gejala-gejala ketubuhan itu trans. Ya orang kalau misalnya orang mengalami yang kita sebut kepenuhan roh bahasa lidah lalu bisa begini sendiri atau gini-gini begitu, ya itu kalau dalam ibadah-ibadah karismatik itu kan biasa terjadi, ya. Nah, itu fenomenanya itu disebut sebagai trans. Ya. Dan trans itulah yang seringkali juga ada istilah AST, Altered State Consciousness, status kesadaran yang berbeda atau status kesadaran lain. Ada yang menerjemahkannya sebagai kondisi kesadaran yang berubah. Ya, AST itu sebenarnya bukan dengan istilah trans. Jadi trans ini istilah yang objektif untuk menamai perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh kaitannya dengan gelombang otak ya dan reaksi-reaksi ketubuhan yang dalam kondisi di mana otaknya mulai masuk ke alfa atau bahkan beta. Itu trans. Orang meditasi juga bisa mengalami trans. Ketika kita berdoa khusus, itu kita juga bisa mengalami trans, begitu. Lalu ada istilah possession sendiri atau kerasukan. Nah, istilah possession ini biasanya berkait dengan masalah budaya. Jadi kalau trans ini objektif, gejala-gejala ketubuhan yang bisa diamati, bahkan bisa diukur lewat berbagai macam metode kedokteran yang modern semacam MRI sekarang begitu.
Kalau possession sendiri atau kerasukan atau kesurupan itu istilah budaya, istilah yang umum diberikan kepada seseorang ketika mengalami perubahan perilaku. Makanya lalu bisa muncul beberapa kategori. Ya, yang pertama trans tanpa possession. Jadi orangnya mengalami trans, tapi kita tidak sebut dia sebagai kesurupan atau kerasukan. Itu yang dimaksud trans tanpa possession. Orang yang melakukan meditasi tiba-tiba lalu keluar keringat di sini, badannya mulai bergetar misalnya. Ya, tapi dia sadar betul ya, dia bisa menciptakan kondisinya. Itu sebenarnya dia dalam kondisi trans, tapi tidak mengalami kesurupan. Karena tidak sesuai dengan kriteria yang masyarakat atau budaya kita punyai tentang kesurupan atau kerasukan. Lalu ada trans dengan possession. Nah, ini yang umum terjadi, ya. Tiba-tiba dia lalu seperti yang saya sering lihat, jatuh, mulai kerja-kerja, atau mungkin mulai melakukan suara-suaranya berubah, ya. Di Makassar itu responden saya mahasiswi kurus, badannya kecil. Kalau dia kerasukan, dia bisa minum air 1 liter dalam 1 teguhan, langsung begini, habis begitu. Ya, teman-temannya heran, kok bisa ya, 1 liter air aqua itu dia minum sampai habis. Nah, itu trans dengan possession. Tapi juga ada possession tanpa trans. Ya. Orang itu, dia kesurupan, tapi tidak ada trans di sana. Nah, ini juga seringkali disematkan ya pada orang-orang yang sebenarnya dia memang mengalami gangguan jiwa, tapi perubahan perilaku ini dianggap sebagai kesurupan karena tidak umum perilakunya dilakukan oleh orang lain. Nah, kasus yang saya sedang tangani ini terjadi seperti itu. Orang tua cenderung melihat anaknya ini mengalami kesurupan atau kerasukan, lalu tokoh agama banyak yang juga menganggap dia kerasukan. Setelah saya ketemu anaknya, saja omong-omong, dia betul-betul bisa cerita dengan sadar apa yang dia lakukan, perilaku yang dia lakukan itu apa begitu ya. Dia mengatakannya dengan sadar. Saya lalu menangkap, oh ini bukan kesurupan dalam pengertian trans, sehingga penanganannya tentunya akan berbeda. Kalau memang dia mengalami kesurupan kerasukan dengan trans tadi. Nah, dalam bahasa Indonesia memang lalu ada 2, kesurupan dan kerasukan. Kalau saya melihat kesurupan itu lebih pada orang masih melihat ada roh halus dan lain sebagainya, mulai takut, disurupi istilah Jawanya kan begitu. Ya. Tapi kalau kerasukan itu masuk, jadi lebih intensitasnya lebih kuat lagi. Ada gradasinya begitu. Jadi ada yang istilahnya ditempeli, biasanya di sini, ya di sini merasa pokoknya merasa kadang-kadang merasa berat, dingin atau apa begitu ya. Biasanya memang di belakang begitu ya, di daerah di sini biasanya gejalanya muncul di situ. Yaitu orangnya masih sadar, dia mulai tahu dia mengalami kesurupan. Tapi kalau dia mulai tidak sadar, lalu perilakunya berubah, dia sudah kerasukan. Itu istilah-istilah yang ada di antara kita. Nah, dari penjelasan saya tentang jenis-jenis kerasukan itu, saya menyimpulkan bahwa memang sebenarnya ada 2 jenis kerasukan. Yang pertama, kerasukan yang terjadi karena memang sakit atau gangguan. Tadi, fenomena disosiatif dan kerasukan delusional, itu memang masuk dalam kategori gangguan. Itu masuk dalam kategori gangguan. Lalu, kerasukan yang tidak dianggap sebagai sakit atau gangguan itu biasanya terjadi berkaitan dengan ritual agama, ya, atau pimpinan agama yang mengalami trans tadi. Itu tidak dianggap gangguan karena apa? Sifatnya biasanya di bawah kendali yang bersangkutan. Dia tahu kapan saatnya dia begitu dan dia bisa menghentikan. Kecuali, nah ini yang mungkin Bapak Ibu sebagai gembala di jemaat, kalau dalam ritual agama ini ada orang yang mengalami fenomena disosiatif, ya,
kredibilitas, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Bapak Ibu harus mulai hati-hati. Jangan-jangan ini sudah mulai masuk ranah gangguan abnormalitas. Ya, ini yang kita harus pahami dulu. Jadi memang betul-betul kita harus jeli untuk menangani ini supaya tidak keliru, tidak salah. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan penjelasannya secara lebih mendalam, saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu tentang gangguan kesurupan atau kesurupan ini sendiri, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu berdasarkan juga pengalamannya sehingga lalu memperkaya pertemuan kita. Silakan Bapak Ibu. Karena waktunya sangat singkat begitu ya. Kalau Bu Hendri yang pembekalan mahasiswa untuk sebelum praktek gereja-gereja bahkan sampai sehari, bisa ceritanya bisa panjang begitu ya. Banyak kasus-kasus yang bisa saya bagikan ke para mahasiswa. Bapak Ibu kan ini hanya sekitar 2 jam. Silakan, mari kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ingin diskusi lebih dalam lagi kaitannya dengan ini. Terutama pengertian-pengertian yang tadi sudah saya coba utarakan ke Bapak Ibu, jelaskan. Silakan. Pak, saya mau bertanya. Mari. Ya, yang tadi Bapak jelaskan bahwa pada akhirnya jenis itu dibagi menjadi 2 ketika dia bisa mengendalikan dan dia tidak bisa mengendalikan. Ketika dia bisa mengendalikan, dia belum termasuk gangguan atau penyakit. Tapi kalau dia sudah tidak bisa dikendalikan, dia termasuk gangguan. Nah, apakah dasar informasinya itu hanya didapat dari orang yang bersangkutan gitu? Misalkan saja, saya tidak tahu apakah ini pernah terjadi atau pernah Bapak temui kasusnya, yaitu ketika orang tersebut nyatanya bisa mengendalikan sebenarnya gitu, tapi dia mengaku bahwa dia tidak bisa mengendalikan gitu. Itu kira-kira masuk di bagian yang mana, Pak? Apakah perlu diuji lagi atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Ya, biasanya selain dari orangnya yang bersangkutan, pengamatan dari orang-orang sekitarnya, ya, pengamatan dari orang-orang sekitarnya. Lalu kira-kira yang lain yang tadi saya mungkin belum sebutkan Ibu, bahwa ini dianggap gangguan kalau mengakibatkan distres, ya. Distres itu berarti stres, tekanan yang baik yang mengalami kerasukan itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya, keluarganya dalam hal ini. Ya, itu masuk dalam kategori gangguan. Jadi orang mengalami kerasukan, cirinya adalah yang pertama di luar kendali dia, ketika dia mengalami dia tidak sadar. Yang kedua, lingkungannya maupun dia sendiri mengalami distres. Lalu biasanya yang bersangkutan juga tidak bisa menjalankan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lalu tidak bisa sekolah untuk anak-anak, untuk orang dewasa misalnya dia tidak bisa bekerja gara-gara gangguan kesurupannya. Nah, itu disebut sebagai gangguan. Itu ciri yang lain yang bisa kita pakai. Jadi meskipun dia mengatakan dia tidak bisa mengendalikan, ya, lalu padahal mungkin kita melihat sebenarnya dia bisa kalau dia mau. Tapi kalau itu sudah menyebabkan masalah buat lingkungan sekitarnya, nah, itu sebenarnya juga gangguan, tetapi kalau saya cenderung mengatakan dia mungkin bukan kesurupan, dia pura-pura kesurupan. Nah, kita harus hati-hati dengan ini, ya, harus hati-hati. Pura-pura bisa jadi mungkin ada gangguan yang lain. Jelas ya Ibu ya. Jadi bisa jadi mungkin ada gangguan yang lain kita, bukan kesurupan, tapi mungkin seolah-olah dia kesurupan atau kerasukan. Ya, mari silakan. Saya, Pak. Ya. Tadi mengenai jenis-jenis tadi ada yang
apa? Maaf saya lupa. Disosiatif. Disosiatif. Iya, Oh, yang itu. disosiatif ya. Iya, disosiatif. Nah, saya pernah ada pengalaman dan ini mungkin juga berhubungan dengan barusan yang Bapak sampaikan tentang mungkin pura-pura begitu. Waktu masih di asrama, saya sempat tinggal dengan seorang adik tingkat perempuan. Dia sebenarnya anak, bisa dibilang kalau di gereja kami predikatnya di gereja guru agama gitu. Nah, tapi ada satu hari di mana rasanya dia ditolak di lingkungan asrama karena dicurigai mengambil milik orang lain, ya. Begitu. Jadi dia ditolak dan sepertinya tidak mendapat perhatian dari teman-teman di asrama. Nah, satu malam tiba-tiba dia seperti kesurupan begitu. Walaupun sudah banyak yang menahan badannya, tapi dia tetap sangat kuat dan masih nggak bisa ditahan gitu. Sampai akhirnya sudah beberapa lama karena pembina asrama kami lagi di luar, jadi kami yang di asramanya doa bersama karena kami pun masih semester 3 atau 4 begitu. Dan cuman kami doa bersama dan masih tetap seperti itu. Walaupun laki-laki yang menahannya tapi tidak sanggup untuk menahannya. Nah, tiba-tiba saat ada kunjungan dari dosen-dosen dari pimpinan fakultas di setiap asrama, dia langsung sadar. Nah, kami langsung bertanya-tanya apa sebenarnya dia pura-pura. Tapi ada juga yang bertanya, kok pura-pura tapi bisa sekuat itu, sedangkan dia seorang perempuan dan yang menahan dia bukan cuma 1 atau 2 orang. Jadi apakah dia termasuk disosiatif itu atau memang sebenarnya pura-pura atau seperti itu? Ya, jadi kalau dari cerita Ibu memang saya menyimpulkan dia memang mengalami fenomena disosiatif itu yang kita anggap sebagai gangguan kesurupan murni. Beberapa mungkin kita kalau bukan teman-teman mungkin itulah yang dianggap sebagai gangguan kerasukan karena roh. Ya, ini bukan pura-pura. Ya, kalau dari lihat gejalanya kan dia kuat banget dan sebagainya. Apalagi kalau dia bisa merubah identitas dirinya itu kita akan semakin yakin deh. Ya, ini fenomena disosiatif. Tidak ada gangguan mental yang lain, gangguan kesurupan atau kerasukan yang menjadi utama. Lalu kenapa ketika pimpinan fakultas datang dia pulih begitu? Nah, ada banyak kemungkinan di sana. Jadi gangguan kesurupan yang fenomena disosiatif ini itu memang kalau dalam terminologi kami itu dianggap sebagai gangguan yang sifatnya sementara. Kata-kata sementara ini harus Bapak Ibu garis bawahi. Maksudnya sementara ini kita tidak apa-apakan, ya. Kalau dia mau sadar, dia tidak akan sadar dengan sendirinya. Nah, itu yang dilakukan oleh suster. Waktu saya tadi di awal juga, anak yang peserta yang kerasukan ini, yang mengalami kesurupan, ya, dia kejam, lalu menggigit, lalu dikasih hanya sendok di mulutnya, dan suster mengatakan biarkan saja, nanti dia sadar sendiri. Itu, ya. Tapi kan kalau penanganannya begitu kan kita tidak tahu kapan dia akan sadarnya. Ya. Jadi bisa jadi kalau dalam istilah kami itu namanya koinsiden itu. Koinsiden itu adalah dua kejadian yang munculnya berdekatan atau bersamaan, lalu otak kita sudah punya pola itu dianggap saling berhubungan. Jadi ada banyak kasus-kasus gangguan kesurupan, lalu banyak kesaksian, ya sudah ditangani sana sini tidak berhasil, lalu ada pendeta yang datang didoakan dia
dia sembuh. Nah, bisa jadi penjelasan ini fenomena positif tadi, memang dia sudah mau sembuh, dia sudah mau pulih. Itu yang terjadi sebenarnya. Yaitu koinsiden. Saya cenderung menggunakan teori ini untuk banyak kaitannya dengan fenomena disosiatif atau yang kita anggap sebagai memang murni kesurupan, bukan karena gangguan mental. Lalu memang kita akan lebih banyak menganggap kalau sudah kita sudah paham ini manipulatif. Ya memang karena selalu fenomena disosiatif ini selalu ada dalam pemahaman saya sekarang ini, selalu ada faktor psikologisnya, nanti akan saya jelaskan. Nah makanya kita harus hati-hati, ya jangan menganggap ini pura-pura. Kecuali kalau memang kita sudah wawancarai, dia ternyata melakukannya dengan sadar, dia tahu betul, nah itu memang yang tadi saya katakan, ini mungkin manipulatif. Tapi kalau ketika dia mengalami itu, dia mengatakan saya betul-betul tidak sadar. Jadi dia hanya mendengarkan, tahunya itu dari cerita teman-teman, itu kemungkinan fenomena disosiatif atau yang kita anggap sebagai gejala kesurupan atau kerasukan itu. Itu mudah-mudahan ini membantu dulu sementara. Nanti saya akan jelaskan faktor-faktor psikologisnya seperti apa, kenapa orang bisa begitu. Jadi yang jelas memang ketika dia mengalami itu karena kan stres dia, dituduh dan lain sebagainya, ya itu kan membuat dia bermasalah. Dan itu memang stres ya. Salah satunya pemicu terjadinya gangguan kesurupan. Memang iya. Karena tadi saya ceritakan anak-anak yang mau jalan darah pada zaman dulu 100% mempengaruhi kerukutan itu kan lalu mulai kesurupan. Ya. Ada yang lain dari Bapak Ibu? Pak, bagaimana kalau kasus? Ya, Kak Amel dulu lah. Ya, siapa ini yang mau tanya? Dulu. Ya. Oh ya. Gini Pak, saya mau bertanya. Yang lalu itu pernah punya pengalaman bahwa ada yang kesurupannya itu seperti terkoneksi gitu Pak. Jadi misalnya kalau satu orang ini kesurupan, yang pasti satu temannya lagi itu juga mengalami hal yang sama. Dan selalu seperti itu, setiap kali anak yang satu ini mengalami kesurupan. Akhirnya kami juga waktu itu bingung mau menanganinya ini seperti apa begitu. Kemudian kadang mereka itu sampai kejar-kejaran gitu Pak, di kampus kami yang S1. Jadi mereka bisa kejar-kejaran keliling kampus itu, karena memang mereka terkesannya memang sedang dirasuki gitu Pak. Tapi kami juga akhirnya kebingungan, ini kerasukan, pura-pura atau bagaimana gitu Pak? Karena tapi selalu terkoneksi. Itu gimana Pak? Ya memang betul bahwa kerasukan itu bisa nular, makanya ada kesurupan atau kerasukan massal. Ya biasanya memang orang-orang yang punya ciri kepribadian yang rentan terhadap kerasukan itu memang bisa mengalami begitu. Ya, saya punya teman setiap kali ada acara dinamika kelompok, dia yang pasti akan kerasukan juga. Karena memang ada pengalaman masa lalu, ciri kepribadian yang membuat dia mudah untuk mengalami begitu. Nah, saya memang disosiatif atau yang kita sebut sebagai kerasukan itu. Nah, kita harus hati-hati ya Ibu Bapak, bahwa gangguan jiwa itu pada dasarnya memang bisa kita maknai dia pura-pura. Ya, memang kita bisa maknai begitu, tapi kita tidak boleh menggunakan itu untuk argumen bahwa lalu kita membiarkan dan lain sebagainya. Contohnya begini, Bapak Ibu, saya tentunya tahu tentang fobia ya. Fobia itu adalah ketakutan yang tidak rasional, tidak masuk akal, yang dialami oleh seseorang. Contoh, saya punya mahasiswa, atlet PON pencaksilat laki-laki. Dia punya fobia belalang. Jadi kalau dia lihat belalang, dia bisa lari ketakutan. Meskipun belalangnya kecil. Nah, dia satu saat dia datang ke saya, Pak Sis, saya minta tolong, saya di terapi. Karena saya fobia terhadap belalang. Kalau lawan main saya tahu saya fobia dengan belalang, dia hanya taruh belalang di sakunya. Saya mesti akan WO, Pak. Dia bilang begitu. Ini kan tidak rasional. Dia tahu bahwa
itu tidak rasional, kognisinya paham, belalang itu tidak bahaya, tapi begitu lihat belalang dia tidak berdaya, dia lari. Emosinya lebih menguasai, ketakutannya lebih kuat dibanding hasil. Nah, sama juga orang yang mengalami kerasukan juga begitu. Tapi pada dasarnya memang itu mekanisme itu sebenarnya secara subjektif memang dalam tanda kutip menguntungkan buat dia. Bisa jadi pusat perhatian mungkin, ya, atau hal yang lain. Jadi kita harus paham hal ini juga, sehingga lalu penanganannya menjadi lebih bijaksana. Jadi nanti saya khawatir Bapak Ibu setelah paham ini lalu melihat ini kerasukan ini manipulasi atau dia pura-pura. Bisa jadi memang itu di baliknya, tetapi memang yang dialami oleh individu yang bersangkutan dia betul-betul mengalami. Nah, kita yang harus selalu disitulah nanti harapan saya begitu anak ini atau orang ini pulih harus dilakukan follow up konseling, ya, pastoral konseling atau apalah begitu untuk lalu mulai menyingkap kebutuhan-kebutuhan yang selama ini membuat dia rentan untuk mengalami yang kita sebut tadi sebagai gangguan kesurupan. Karena pasti ada, begitu. Nah, ini yang kita harus pahami. Jadi selama ini kan orang berpikir kalau dia sudah tenang, sudah sadar, sudah tidak kesurupan, selesai. Padahal sebenarnya tidak begitu, Bapak Ibu. Fenomena kesurupan, gangguan kerasukan ini ya, itu sebenarnya gejala bahwa individunya memang bermasalah, ada persoalan di sana, sehingga memang butuh follow up berupa konseling lanjutan. Ya, ini yang sebenarnya seringkali dilupakan. Ada yang lain, mari. Saya, Pak. Ya. Apa suara dengaran? Ya. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke. Saya punya pengalaman. Tadi saya sempat terputus ketika penjelasan Bapak mengenai fenomena bahasa roh itu. Jadi, saya mau bertanya, apakah fenomena bahasa roh itu bisa dijelaskan secara ilmiah atau tidak? Karena tadi terlewat bagian itu karena jaringan kurang bagus. Dan yang kedua, saya ingin sharing pengalaman. Saya pernah punya pengalaman mengikuti suatu kebaktian kebangunan rohani KKR di beberapa, dan di tempat yang sama itu orang yang mengalami bahasa roh itu, orang yang mengalami bahasa roh itu ketika, ya Pak? Ini suaranya putus ini. Suaranya putus, ya. Baik. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya selain Amel. Amel sedang ketik di chat, biar nanti bisa lancar. Karena Amel posisi di Halmahera, Pak, jadi sinyalnya kurang stabil. Halmahera Utara, di mana? Sering mati listrik juga di sana, Pak. Saya pernah ke Tubilu maupun Ternate, yang tadi saya cerita. Ini Pak, pertanyaan Amel, apakah fenomena bahasa roh bisa dijelaskan secara ilmiah? Ya. Oh, bisa, sangat bisa sekali. Itu di buku saya ada subbab. Ya, ada subbab khusus tentang bahasa roh. Juga bagaimana pemahaman, evolusi pemahaman ahli-ahli tentang bahasa roh yang tadinya dianggap abnormal, sampai lalu
lalu melihat ini sebagai gejala yang normal, lalu bisa membedakan antara bahasa roh yang mana yang normal, yang sehat, dan mana bahasa roh yang indikasi gangguan jiwa. Jadi sudah sampai ke sana. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa bahasa roh itu bisa dipelajari. Ya, ada penelitian sampai di sana. Jadi memang bahasa roh itu umum juga dalam berbagai budaya. Itu di buku saya sebutkan di sana. Nah, kalau dalam KKR dia diminta berhenti tapi tidak bisa berhenti, itu yang saya sebut tadi fenomena disosiatif. Nah, orang-orang semacam ini mengalami trans ya. Nah, kita harus hati-hati dalam pengertian memang kalau sampai tidak bisa dia mengendalikan ya, dan itu berlanjut terus, tidak dalam situasi ritual, tapi dalam situasi biasa pun berlanjut terus, kemungkinan kita harus hati-hati, dia mungkin bisa jadi ke arah gangguan. Tapi kalau setelah ritual selesai, dia tidak mengalami itu lagi, itu berarti fenomena sugestibilitas, dan itu masih dikategorikan sebagai normal. Ya, itu masih dikategorikan sebagai normal. Selesainya ya di ritual itu, karena memang secara ritual agama memang tidak masalah, memang dikehendaki. Mudah-mudahan penjelasan saya ini membantu. Nanti kalau Ibu baca bukunya akan semakin jelas lagi. Karena memang di subbabnya itu saya tuliskan secara khusus tentang bahasa roh. Oke, saya lanjutkan karena waktu supaya nanti Bapak Ibu punya banyak materinya yang lebih paham. Nah, ini gejala-gejalanya, bagaimana orang mengalami kesurupan. Ya, saya tidak akan bacakan karena saya pikir ini dibaca biasa saja bisa. Terus ini gejala-gejalanya, ini gejalanya juga. Ya, ini kelompok berisiko ya di timur ya termasuk kita kena sekitar 1-4% populasi, ini jauh lebih banyak dibanding yang kena COVID-19 di negara kita ya, di negara kita. Jadi kita itu mengalami ketakutan yang tidak perlu sebenarnya. Ya, ini yang memang perlu. Jadi 1-4% kalau di negara kita kemarin saya lihat 50 per sejuta yang resiko yang kena COVID-19 di negara kita loh ya, 50 per sejuta. Kalau di barat bisa sampai memang angkanya sekian, bisa 1-2% karena memang tinggi sekali. Lalu sebagian besar biasanya memang remaja atau dewasa muda, ini yang biasanya kita jumpai. Ya, kalau pelajar kebanyakan memang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini penyebabnya yang tadi mungkin saya akan jelaskan lebih banyak. Nah, dari literatur ternyata diketahui penyebab gangguan kesurupan atau kerasukan itu bisa dijelaskan dengan model abuse. Sekitar 94% mereka yang pernah mengalami DID, dissociative identity disorder atau kerasukan itu, ternyata masa kecilnya, masa kanak-kanaknya mengalami abuse. Nah, Bapak Ibu tentunya paham abuse itu bisa kekerasan fisik, kekerasan seksual, ya, emosional, bullying dan lain sebagainya tadi. Ya. Di sekolah anak di-drill terus untuk belajar, itu juga abuse sebenarnya. Ya. Makanya dikatakan 94% gangguan kesurupan itu terjadi karena adanya abuse di masa lalu. Nah, anak yang tadi saya ceritakan ngeroget-ngeroget itu merupakan anak yang tidak dikehendaki. Jadi begitu ibunya melahirkan dia diberikan ke kakeknya. Memang itu juga abuse sebenarnya. Makanya lalu teori-teori yang muncul di literatur itu mendukung sekali pemahaman bahwa orang-orang yang mengalami gangguan kesurupan biasanya punya luka hati, ya, punya abuse di masa lalu yang memang mengapa saya tadi katakan harus di follow up kalau mau dia betul-betul sehat. Kemudian dari model sosiokognitif ini lebih ke arah sosiologis ya, relasi di masyarakat, budaya dan lain sebagainya. Kenapa orang mengalami gangguan kerasukan atau kesurupan? Karena dengan itu bisa menjadi sarana yang sah untuk memahami, mengekspresikan dan
kaitannya dengan kegagalan dan frustrasi. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan kesurupan atau kerasukan ini menggunakan ini untuk membuat diri mereka itu jadi ringan. Jadi contoh misalnya yang tadi saya ceritakan setiap menjelang maghrib itu dia kesurupan atau kerasukan. Ternyata memang dia dalam kondisi dia mungkin akan gagal kaitannya dengan prestasinya sebagai atlet. Lalu di sisi lain dia juga merasa akan mengecewakan ayahnya yang memang mengharapkan dia jadi atlet. Nah, dengan gangguan kesurupan itu ayahnya lalu mengatakan, sudahlah, kalau memang kamu mau berhenti, memang saya tidak tahan, itu ya sudah, nanti kamu kuliah. Nah, itu contoh sederhana ya. Itu model sosiokognitif. Sama seperti anak-anak yang yang lalu mau ujian, lalu kerasukan, lalu setelah itu orang tua, guru melonggarkan mereka untuk tidak terlalu banyak belajar lagi. Atau mungkin tadi cerita yang di asrama, begitu dia disangka sebagai pencurinya kan, dengan dia mengalami kerasukan itu kan, setelah itu teman-temannya tidak lagi banyak ngomong tentang itu, begitu loh ya. Nanti takut kalau dia kerasukan lagi, ya. Nah itu penjelasan dari model sosiokognitif. Jadi ini juga sebagai taktik untuk memanipulasi orang lain. Tadi yang saya katakan, ya, yang lalu kesannya kok memang dengan begitu lalu lingkungan jadi longgar terhadap dia. Tapi sekali lagi kita tidak boleh, meskipun memang ini prosesnya, mekanismenya begitu, tapi kita tidak boleh lalu dengan mudahnya mengatakan dia pura-pura. Nah itu yang kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati betul. Lalu temuan saya yang jarang muncul dalam publikasi, gangguan kesurupan atau kerasukan ini bisa terjadi karena kebutaan, kehilangan. Nah ini biasanya agak mengkait dengan depresi memang. Jadi temuan saya, mereka yang berduka belum bisa melepaskan kebukaannya, bisa juga muncul dalam bentuk gangguan kerasukan ini. Beberapa kasus pernah saya tangani, memang lalu muncul dalam kaitannya dengan kehilangan seperti itu. Jadi saya pernah memberikan acara motivasi sebenarnya untuk anak-anak keperawatan. Mereka mau lulus tahun ketiga atau keempat. Jadi saya diminta memberikan motivasi, lalu saya buat situasinya meditatif begitu. Nah, lalu tiba-tiba ada satu anak yang menangis, mulai histeris, lalu muncul anak yang lain. Terus begitu saya kaget, karena ini bukan konteks inner healing, pemulihan luka batin, kok muncul begitu ya. Nah setelah selesai, saya bantu mereka untuk pulih, healing begitu, karena kok ada itu, pendampingnya cerita bahwa pada waktu mereka masih semester 1, itu mereka dolan ke sungai, karena tempat lokasi mereka itu di daerah pegunungan, lalu jadi banjir bandang. Ada 7 teman mereka yang meninggal. Lalu satu yang dikenal paling baik itu hilang tidak ketemu jasadnya. Nah, nampaknya 3-4 tahun dari kejadian itu, ya, terpendam, mereka beraktivitas biasa, lalu pada waktu acara saya itu mereka teringat kembali. Nah, itu yang menyebabkan kenapa lalu mereka seperti seolah-olah kerasukan. Nah, itu, ya kerasukan itu memang fenomena disosiatif ya, itu kerasukan. Nah, itu yang lalu muncul dalam acara saya. Jadi memang bisa muncul, tidak ada masalah dan lain sebagainya, tapi ternyata ada faktor kebukaan. Jadi mungkin Bapak Ibu, nanti kalau di jemaat, bisa juga terjadi ya, keluarga yang sudah meninggal, lalu ada anggota keluarganya yang kerasukan. Itu karena faktor kebukaan. Penanganannya, kalau Bapak Ibu baca di buku saya, itu ada di sana caranya. Sangat mudah sebenarnya. Begitu. Jadi faktor penyebab kesurupan itu ada banyak ya, psikopatologi individual, ya, psikologis memang ada masalah-masalah persoalan mental berkaitan dengan reaksi stres sosial, ya. Lalu ada kaitannya dengan agama maupun budaya. Nah, saya melihat orang-orang yang mengalami kerasukan ini kombinasi dari ketiga faktor. Nah, ketika orang mengalami gangguan kesurupan itu Bapak, itu sebenarnya ada tahapannya.
Yang pertama itu radiation. Saya juga temukan dalam penelitian saya. Jadi masih sadar dengan dirinya, tapi kesadarannya mulai menurun. Dia mulai merasa tubuhnya mulai ada perubahan, misalnya mulai berat, atau sebaliknya ringan, atau di sini itu seolah-olah ada yang mau masuk nyeri, misalnya, atau di sini misalnya, itu ada gejala perubahan. Ada beberapa yang mengatakan mulai dari kaki, kakinya mulai terasa dingin, mengalir. Itu tahapan irradiation. Kalau orangnya menyadari, lalu dia bisa mulai antisipasi, kita ajari tekniknya, dia tidak akan sampai ke kesurupan. Lalu yang kedua, being decided. Ya. Ini dia sudah mulai ada di dalam dua kondisi kesadaran yang berbeda. Ya, tapi dia masih sadar, jadi biasanya lalu seolah masih lamat-lamat begitu. Nah, tahap yang ketiga inilah yang kejadian kesurupan yang sesungguhnya. Ya, jadi memang dia sepenuhnya dikuasai oleh pribadi yang memasukinya. Jadi dia sudah lalu tidak sadar dengan apa yang dia lakukan selama dia mengalami gangguan kesurupan. Ini tahapannya. Jadi kalau kita tahu ini, ya biasanya orang mengalami gangguan kesurupan itu kan tidak hanya sekali, mungkin sudah berkali-kali. Kita bisa wawancara dia sebelum kesurupan apa yang dia alami dan lain sebagainya. Lalu itu bisa kita putus, dia tidak akan mengalami kesurupan. Ya, kalau dia tahu cara menanganinya. Nah ini yang ada yang saya jelaskan di buku saya, bagaimana orang kok bisa mengalami gangguan kesurupan. Ya. Awal disosiasinya itu seperti apa, lalu gangguan kesurupannya itu bagaimana, gejalanya muncul seperti apa, situasinya apa. Ya, biasanya situasinya itu berkaitan dengan kelelahan, kalau bilang diri ya, mungkin habis capek ya, pikiran kosong itu sebenarnya bisa masuk disosiasi. Ya, kalau pikiran kosong, tubuh lemah hampir sama. Sakit, pernah punya riwayat DBD, malaria atau tipes, itu juga punya risiko mengalami gangguan kesurupan. Ya, karena kan panasnya cukup lama, itu mungkin ada saraf yang lalu mulai agak berubah. Ya. Jadi kalau orang panas lalu meniguk, oh dia orang kuno kan mengatakan kesurupan, ya itu karena memang sarafnya kena. Ya. Lalu sugesti-sugesti di luar ya, di tempat-tempat yang dianggap angker, faktor-faktor cerita-cerita begitu ya. Makanya lalu mudah. Kemudian dimediatori oleh variabel kepribadian dan keyakinan. Mereka yang mudah mengalami kesurupan itu biasanya pribadinya tertutup. Mungkin banyak teman, tapi dia sulit untuk bicara masalahnya ke orang lain. Kemudian suka memendam persoalannya. Kemudian biasanya punya sifat pencemas, ya, sehingga lalu bisa menjadi pasif, cara berpikirnya selalu pesimis. Kemudian dependent, ya, mudah tergantung sama orang lain. Nah, biasanya kombinasi dari pencemas dan dependent ini lalu melahirkan pribadi yang suggestible. Jadi mudah sekali dipengaruhi cerita-cerita, apalagi cerita-cerita yang serem. Nah, ini yang lalu mempengaruhi, lalu membuat dia ketika kondisi capek, dia lalu mengalami kesurupan. Nah, keyakinan ini penting yang jadi penelitian dari exercise saya. Jadi semakin percaya pada hal yang gaib, semakin meyakini adanya roh halus, itu semakin rentan terhadap gangguan kesurupan. Nah ini kan lalu memang seolah-olah kontradiksi dengan agama yang memang harus yakin dengan roh halus begitu ya. Makanya dalam penelitian saya membedakan keyakinan roh halus yang sehat dengan yang risiko mengalami gangguan kesurupan. Jadi memang lalu ketemu proses-proses di sana. Saya lanjutkan karena waktu, Bapak Ibu, karena jam 10 mau selesai. Nah ini, kenapa orang sampai mengalami gangguan kesurupan, sebenarnya apa yang terjadi di otaknya? Secara singkat saya mau cerita, kalau panjang itu enak, tapi karena ini waktu begitu ya. Jadi dari penelitian neurobiologis, ternyata memang otak kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi misalnya di hemisfer kanan dan kiri ini saja, ini sudah potensi dua kepribadian yang berbeda. Ya. Di kanan ini ada jembatan namanya corpus callosum. Jadi ada beberapa kasus orang mengalami epilepsi yang parah, supaya gangguan epilepsinya tidak menyerang ke otak yang sebelahnya,
jembatannya ini dipotong, ya korpus-korpusnya dipotong. Apa yang terjadi? Dia punya dua kepribadian yang berbeda. Jadi misalnya dia haus, dia ingin minum, tangannya mau ambil minum, begitu, tapi tangan kirinya akan tahan dia untuk tidak ambil minum, itu contoh. Jadi terus terjadi pertentangan dalam dirinya. Itu saja kalau hemisfer kanan dan hemisfer kiri ini dipotong. Pada orang normal ini terintegrasi, ya, saling memberi informasi dan lain sebagainya. Kalau kondisi trauma, kenapa orang trauma terjadi blokir antara satu hemisfer ke hemisfer yang lain sehingga lalu tidak terselesaikan dengan baik. Nah, konseling orang bicara itu pada dasarnya mengintegrasikan kanan dan kiri. Itu kalau kaitannya dengan ini. Lalu yang kedua, lobus temporal di sini ya, kanan kiri yang dekat telinga ini. Ini diketahui dalam penelitian neuropsikologis inilah pusat termasuk bagian dari kepribadian. Ya. Jadi kenapa kita bisa melakukan transendensi? Kita bisa membayangkan diri kita di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Kita bisa membayangkan diri kita yang lain. Itu karena ada di sini. Ini juga pusat bahasa. Jadi kenapa orang-orang yang kerasukan itu bisa berbahasa lain, ya, bahkan punya kepribadian yang lain, pengaruh ini sangat luar biasa. Ada konslet di sini, di lobus temporalnya. Kemudian prefrontal di sini, ya, ini pusat berpikir, pusat pengendali, ini jenderalnya. Boleh dikatakan orang yang mengalami gangguan kerasukan itu, jenderalnya ini di sabotase. Yang mensabotase mana? Bagian otak tengah. Otak tengah itu ada di dalam, di sini. Kalau ini ada di sini nih, ya Bapak Ibu, ini otak tengah. Jadi pada orang yang mengalami kerasukan, otak tengahnya sangat aktif. Lalu mensabotase otak sadarnya di sini, mempengaruhinya sehingga lalu muncullah yang tadi Ibu ceritakan bagaimana dia bisa kuat dan lain sebagainya. Itu produksi dari otak emosional ini. Karena biasanya orang yang mengalami kerasukan itu dalam kondisi emosi negatif. Ketakutan sebagian besar, ada juga faktor kemarahan, lalu tadi kesedihan kedukaan. Nah, ketakutan dan kemarahan ini di otak tengah itu mendorong orang untuk lalu memproduksi energi yang luar biasa. Ya, makanya lalu kelihatannya kecil tapi kuat sekali begitu ya. Dipegang oleh 10 orang tetap 10 orangnya lepas. Kalau dalam kisah Tuhan Yesus yang orang dewasa itu rantainya putus begitu. Itu karena memang kemampuan kita itu sebenarnya luar biasa. Karena misalnya Bapak Ibu kalau baca penelitian terkini didapatkan bahwa tulang kita yang hidup ini, ya, itu lebih kuat dari besi. Ya, tulang kita yang hidup ini lebih kuat dari besi. Jadi daerah kalau orang karate besi itu patah itu karena tulang kita lebih kuat. Itu sudah ada penelitian. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan paus itu bisa berkomunikasi dengan temannya dalam radius 200 km. Ya, dia bisa berkomunikasi dengan 200 km loh Bapak Ibu. Rumah saya Semarang dengan Jogja 2 kalinya, yang mau sampai ke Jakarta bahkan. Ya, itu paus. Lalu kupu-kupu, otak yang kecil itu, dia bisa mengenali pasangannya dalam jarak 11 km. Ya, bayangkan, dalam jarak 11 km, kupu-kupu yang kepalanya kecil sekali itu bisa mengetahui keberadaan pasangannya. 11 kilo Bapak Ibu. Kita aja yang 5-6 meter aja mungkin belum tahu di mana orang kita kan. Ya itu kupu-kupu. Nah, bayangkan otak kita yang besar ini. Ya, bayangkan otak kita yang besar ini, kita tidak pernah tahu kapasitas kemampuannya. Orang sekarang hanya mengatakan dengan komputer yang super canggih, segede apapun, otak kita jauh lebih luar biasa. Makanya ketika otak kita konslet, kayaknya dengan gangguan kesurupan itu, banyak hal yang bisa terjadi. Bahkan yang kita anggap sebagai hal-hal yang sifatnya supranatural itu tadi. Nah, ini penjelasan ilmiahnya secara umum bahwa memang pusatnya ini ada di otak itu. Ini saya tidak bisa menjelaskan
lebih panjang lebar, tapi paling tidak Bapak Ibu lalu punya gambaran kalau dari sisi ilmiah. Ya bukan karena dari luar masuk roh itu, tapi memang kita itu juga punya alat-alat perlengkapan yang memang bisa memunculkan kejadian-kejadian kesurupan yang atau kerasukan yang seperti umumnya dialami. Jadi ini fungsinya eksternalisasi konflik dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, nanti bisa, ini bahasa lidah yang saya sempat masukkan sedikit ya. Ada neurobiologinya, kemudian saya tunjukkan penelitian tentang bahasa lidah kaitannya dengan MRI begitu ya. Ini bedanya dengan meditasi itu di mana begitu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kuliah kita. Ada di antara Bapak Ibu yang masih mau bertanya? Ada teman-teman? Atau sepertinya banyak pertanyaan, Pak, tapi karena waktu juga, karena kami habis ini ada kelas. Ya, mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk bertemu di lain waktu, bisa lebih mendalam lagi begitu ya. Karena memberikan seminar pelatihan biasanya 2 hari kaitannya dengan gangguan kesurupan ini. Tapi setidaknya pada Bapak Ibu mulai punya pemahaman yang lain begitu. Oke, Pak Indo, nanti akan saya berikan PDF materinya ke Bu Susan, nanti biar dibagikan ke